Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe ya supaya saya semangat untuk upload bab berikutnya. Selamat menikmati. Biarkan aku pergi. Bab 31 tahun menjadi sangat marah setelah dia selesai berbicara. Bukankah aku memintamu untuk memastikan penawaran yang adil? Chess tampak kurang. Sebelumnya, saya memberitahu Presiden Sawyer untuk memberikan kesempatan kepada desain kekaisaran dan melaksanakan kompetisi dengan adil. Mungkin Presiden Sawyer berasumsi bahwa saya mengizinkan perusahaan kecil untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk mendapatkan popularitas. Dia tidak menyadari niatku untuk menjaga Catherine. Sehun mengusap keningnya. Tidak heran Catherine tersingkir meskipun desainnya luar biasa. Terlebih lagi, dia tampak aneh tadi malam. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Harley. Bantu aku memeriksa apa yang terjadi selama penawaran hari ini. Chess berkata, aku dapat dengan mudah mengetahuinya dengan bertanya-tanya. Tan mendengut. Aku tidak percaya padamu. Chess berubah murung. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa masalah itu berasal dari kelalaiannya. Saat itu, telepon terus bergetar karena masuknya pesan grup. Setelah melihat pesan-pesan itu, Chess menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Industri hiburan Melbourne sebagian besar diisi oleh orang-orang yang tidak bermoral. Karena itu, wanita ini terlihat cukup cantik. Sayangnya, begitu insiden semacam ini terungkap, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di industri lagi. Saun memahami pentingnya pesannya setelah mendengarnya. Dia dengan santai melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa Chess sedang melihat foto seorang wanita berbaring di tempat tidur. Berdasarkan punggung wanita itu, sepertinya dia memiliki pinggang yang ramping. Cara jeans dan kemejanya menguraikan sosoknya membuatnya terlihat sangat menggoda. Saun ingat bahwa Catherine telah mengenakan pakaian ini malam ini. Dia meraih telepon. Di mana ini? Tidak yakin. Mungkin beberapa hotel. Mengapa? Saun mengangkat kepalanya dan memelototi Chess. Ini Catherine. Chess ternganga. Berengsek. Dinyatakan di atas sini bahwa akan ada video langsung pada pukul 19.30. Itu terjadi dalam 15 menit. Panggil polisi sekarang. Saun buru-buru menyalakan komputer di kamar pribadi. Dalam 1 menit, ia berhasil melacak alamat IP di mana video langsung akan diposting. Untungnya, lokasinya sangat dekat dengan hotel. Di hotel, Catherine sangat pusing dan mual. Dia membuka matanya dengan susah payah, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di tempat tidur besar yang aneh. Dia memiliki perasaan tenggelam. Dia ingin duduk, namun dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Berhenti berjuang. Seorang pria gemuk dan kuat datang hanya dengan handuk yang melilit tubuhnya. Catherine hampir muntah. Setelah memperhatikannya dengan cermat, dia menemukan dia akrab. Kau, Dain Larson. Aku tidak berharap kamu mengenaliku. Dain terkikik sambil menatap tubuhnya. Kamu benar-benar menghinaku saat itu. Bukan. Aku sudah lama ingin menghancurkanmu secara pribadi. Dengan itu, dia menangkapnya. Enyah. Dipenuhi dengan rasa jijik, Catherine mengangkat kakinya dengan susah payah untuk menendangnya. Namun demikian, dia dengan mudah dicengkeram oleh Dain. Hei, jangan terburu-buru. Gunakan waktumu. Lihat, banyak orang yang memperhatikan kita. Dain mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyeret kakinya ke depan. Catherine tidak memperhatikan dua kamera yang diletakkan di tepi tempat tidur sampai dia mengingatkannya. Rasa panik dan frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya. Lepaskan aku sekarang, Bestard. Saya mungkin berada dalam situasi yang memalukan. Tetapi itu tidak berarti Anda dapat melakukan apapun kepada saya. Ayah dan ibuku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lupakan. Orang tuamu hanya akan muak dengan penampilanmu sekarang. Dain menekan bahunya dengan seluruh energinya. Lalu merobek bajunya dengan paksa. Membantu. Catherine menangis tak berdaya. Kenapa Tuhan harus memperlakukannya seperti ini? Dia sudah sangat menderita. Dia telah kehilangan orang-orang yang dicintainya dan keluarganya. Dan bahkan martabatnya sedang dilucuti sekarang. Matanya melebar tiba-tiba. Aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan jika aku mati. Dia kemudian menggigit lidahnya dengan keras. Dain menamparnya begitu keras hingga kepalanya berdengung. Butuh waktu lama baginya sebelum dia bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Pada saat itu, mata Catherine tumpul. Sepertinya dia frustrasi karena kehilangan jiwanya. Dain menyunggingkan senyum buas. Tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu. Anda sebaiknya mendengarkan saya dengan patuh. Pada saat itu, seseorang dengan kejam menendang pintu kamar hingga terbuka. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 32 siapa kamu? Dengan panik, Dain bangkit dengan cepat. Saun merasa ingin muntah melihat tubuhnya yang gemuk. Dengan pandangan sekilas ke tempat tidur, dia melihat wajah Catherine yang memerah dan kemeja longgarnya yang robek menjadi dua. Dalam kemarahan, Saun meninju wajah Dain dengan keras. Orang yang mengirimmu ke penjara. Mengingat bahwa Saun kuat dan brutal, Dain dipukuli hingga jatuh ke tanah dalam waktu singkat. Saun dengan panik melepas kamera dan melemparkannya ke Dain. Setelah itu, dia melepas jasnya dan dengan cepat membungkusnya di sekitar wanita di tempat tidur. Catherine, bagaimana perasaanmu? Dia tidak berani menyentuh wajahnya yang bengkak. Dia hanya menepuk punggungnya. Jangan sentuh aku. Catherine masih cukup pusing. Setelah menyadari bahwa seseorang sedang mencoba untuk menyentuhnya, bibirnya tanpa sadar bergetar sebagai tanda perlawanan. Air mata juga mulai mengalir di wajahnya. Dia selalu sombong, cantik, dan nakal. Kadang-kadang,
dia akan membuat Taun menggertakkan giginya. Namun demikian, melihat situasi wanita saat ini, Taun kesal dengan kebodohannya dan mengasihani pertemuannya pada saat yang sama. Jangan takut, ini aku. Tidak ada yang akan menyakitimu. Dia menyentuh kepalanya dengan lembut. Setelah mencium aroma maskulin lembut yang akrab, dia secara alami merasa santai. Mata kosongnya perlahan menunjukkan tanda pemahaman. Dia menjadi sadar siapa orang di depannya itu. Tauni, apa aku sedang bermimpi? Seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkannya dalam mimpinya. Ini bukan mimpi. Kamu akan baik-baik saja. Taun dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya. Tiba-tiba, dia mendengar kesibukan aktivitas di belakangnya. Begitu dia berbalik, dia melihat Zain berjuang untuk bangun dalam upaya melarikan diri secara diam-diam. Tunggu di sini. Dia menurunkan Catherine dengan ringan. Lalu matanya menjadi gelap. Apa yang baru saja kamu lakukan padanya? Zain sangat ketakutan sampai lututnya lemas. Saat dia ingin lari, sebuah kursi menabraknya dari belakang. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Melihat pria jangkung itu mendekatinya, Zain dicekam ketakutan. Dia tidak tahu mengapa ada orang kuat di belakang Catherine. Aku tidak menyentuhnya. Anda datang ketika saya merobek pakaiannya terbuka. Tunggu, aku bersumpah. Kau memukulnya, kan? Taun menyeret Zain ke atas, lalu mengangkat tangannya untuk menamparnya. Tak lama kemudian, wajah Zain yang cantik dan tembem membengkak seperti bola. Berkat kamu aku menamparkan seseorang untuk pertama kalinya. Taun melepaskan Zain ketika beberapa petugas polisi datang untuk menangkapnya. Catherine duduk di tempat tidur dalam kondisi lemah, memperhatikan situasi. Ketika Taun berbalik, dia memaksakan senyum. Sesaat kemudian, dia mengalami pemadaman listrik dan kemudian pingsan. Taun menggendongnya dan berlari keluar. Chad, yang baru saja bergegas ke sini, melihat situasi dan terkejut. Apakah dia baik-baik saja? Cari tahu apa yang terjadi malam ini. Aku tidak ingin melihat orang itu lagi. Taun menekan amarahnya dan memberi perintah pada Chad. Dengan itu, dia menuju ke rumah sakit dengan cepat. Rumah keluarga Campbell. Setelah melihat jeda mendadak dalam video langsung, Janet merasa tenggelam. Sosok yang tiba-tiba muncul di live video tadi sepertinya milik pria misterius yang hadir di Grape Fruit Restaurant tempo hari. Kemudian, dia meminta seseorang untuk memeriksa pria itu dan menyadari bahwa dia hanyalah seorang pengacara. Dia mendengar bahwa dia adalah tokoh terkemuka di antara para pengacara hari ini. Namun, identitasnya masih tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Campbell. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 33 pada saat itu, telepon Janet berdering. Seseorang memanggilnya dan berkata, Nona Campbell, Zain telah ditangkap oleh polisi. Temukan cara untuk menyelamatkannya. Ya, aku khawatir itu tidak mungkin. Tuan Muda Harrison menarik beberapa tali dan meminta kami untuk memenjarakan Zain selamanya. Kami tidak mampu memprovokasi keluarga Harrison. Hati Janet tenggelam. Coba katakan pada Zain untuk tutup mulut demi keluarganya. Baik, di rumah sakit, Catherine terbangun karena rasa sakit di wajahnya. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan dirinya di rumah sakit. Dia bertanya-tanya siapa yang mengirimnya ke sini. Saat dia dalam keadaan linglung, wajah tampan Taun melintas di benaknya. Kamu sudah bangun. Pria di sampingnya berbicara. Ketika dia menoleh, dia melihat Taun bangkit dari sofa dengan tatapan mencela. Sebagai wanita yang sudah menikah, Anda benar-benar pergi ke pub sendirian untuk minum. Catherine, kamu tidak punya otak. Awalnya, dia sedikit tersentuh. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, rasanya seperti seember air dingin dituangkan ke atasnya. Dia merasa sangat malu. Kamu benar. Aku hampir lupa kalau aku sudah menikah. Mata Taun menunjukkan kemarahan. Saat itu, dia adalah orang yang mengaku padanya atas kemauannya sendiri dan terus mengganggunya. Sekarang, dia mengaku lupa bahwa dia sudah menikah. Dia hanya ingin menyangkal segalanya. Kamu masih belum belajar kesalahanmu. Jika bukan karena saya yang berhasil datang tepat waktu, Anda akan hancur selamanya. Saya peduli dengan martabat saya bahkan jika Anda tidak. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu aku menikah denganmu. Catherine sangat kecewa ketika dia muncul pada menit terakhir. Dia awalnya melihat secercah harapan. Berpikir bahwa dia peduli padanya. Ternyata dia hanya peduli dengan harga dirinya. Taun tersinggung dengan sikapnya. Yah, sepertinya aku bertindak berlebihan. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu, kan? Karena kelelahan, Catherine tidak ingin berdebat dengannya lagi. Dia menjatuhkan pandangannya diam-diam. Mencengkeram selimut, dia menariknya lebih dekat ke tubuhnya dan meringkuk di dalamnya seperti burung puyuh yang tak berdaya. Melihat wajahnya yang terluka, Taun menjadi gelisah. Dia tidak yakin apa yang salah dengan dirinya sendiri. Ketika Catherine tidak sadarkan diri sebelumnya, dia merasa ingin membunuh Zain. Sekarang dia sudah bangun. Dia tidak bisa tidak menargetkannya karena gagal melindungi dirinya sendiri. Melihatnya tidak mengucapkan sepatah kata pun pada saat itu membuat Taun cemberut. Bangsal itu terdiam beberapa saat sebelum Chad masuk. Zain telah mengakui semuanya. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Yang satu duduk di sofa dengan tenang, sementara yang lain meringkuk di bawah selimut. Suasana menjadi aneh. Apa yang dia katakan? Taun bertanya dengan dingin. Dia mengklaim bahwa dia adalah teman SMA kakak ipar. Dia telah jatuh cinta pada kakak ipar sejak saat itu. Tetapi dia tidak tertarik padanya karena keburukan dan latar belakangnya yang buruk. Karena itu, dia mulai menyimpan dendam padanya. Kemudian, dia kebetulan melihat kakak ipar minum sendirian di pub.
Dia juga mendengar bahwa dia telah diusir dari rumah keluarga Jones dan dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Jadi dia membuatnya tidak sadarkan diri untuk menghancurkannya. Saun mengerutkan kening, lalu mengalihkan pandangannya ke Catherine. Benarkah? Catherine mengangguk dengan wajah pucat. Dia memiliki reputasi buruk sejak masa sekolah kami karena dia selalu bermain-main dengan gadis-gadis di kelas kami dan bahkan sering mengintip ke toilet wanita. Aku muak dengan orang seperti ini. Ini tidak ada hubungannya dengan uang atau penampilannya. Saya tidak tahu bahwa hal-hal telah menjadi begitu terdistorsi padanya jauh di lubuk hati. Chad menghela nafas. Inilah yang terjadi ketika seseorang tidak beruntung. Anda akan dengan mudah bertemu orang gila. Jangan khawatir, dia akan tinggal di penjara selamanya. Catherine menggerakkan bibirnya yang kering tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saun meliriknya dan berkata, selama video langsung, banyak orang menontonnya. Apakah wajahnya terlihat? Chad mengangguk malu. Namun, apapun yang harus dihapus dari video telah dihapus. Video tersebut tidak akan diedarkan secara online. Tapi, cukup banyak orang dari industri hiburan Melbourne yang menontonnya saat itu. Pasti banyak yang sudah mengetahuinya. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 34 Catherine mencengkeram selimut. Mengingat keluarga Jones sudah tidak menyukainya. Dia pasti tidak bisa lagi kembali ke rumah mereka. Dia tertawa sambil merasa kesal dalam hati. Tidak apa-apa, aku tidak terganggu. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Setelah tidak berbicara selama 2 detik, Saun berbalik dan berkata kepada Chad. Pergi dan tarik beberapa tali untuk membuat polisi memuji Catherine di platform publik mereka karena menjadi agen yang menyamar. Jika bukan karena dia yang bekerja sama dengan polisi, polisi tidak akan bisa menangkap orang-orang yang menyiarkan video langsung ilegal seperti Zane Larson. Catherine tertegun sejenak. Dia menatapnya dengan tatapan bingung. Apakah dia takut dia akan menghancurkan reputasinya atau apakah dia benar-benar peduli padanya? Dia sepertinya tidak bisa menebaknya. Chad mengangkat ibu jarinya. Luar biasa. Dengan begitu, saya percaya orang tidak akan bergosip tentang kakak ipar tetapi malah memujinya. Aku akan menyelesaikannya sekarang. Setelah Chad pergi, Catherine tiba-tiba kehabisan akal di hadapan pria itu. Terima kasih untuk hari ini. Saun membungkuk dengan tenang dan mendengus. Kamu akhirnya berbicara seperti manusia. Catherine terdiam, mengingat begitu banyak yang telah terjadi beberapa hari ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengannya pada saat itu. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Tanya Sehun. Sekarang dia menyebutkannya. Terpikir oleh Catherine bahwa dia tidak membawa makan siang dan makan malamnya. Dia tidak akan merasa baik jika dia menerima infus dengan perut kosong. Meski begitu, dia tidak ingin merepotkan Saun. Aku hanya akan memesan takeaway menggunakan ponselku. Bagus. Jika Anda tidak tahu harus berkata apa, lebih baik Anda diam. Sehun benar-benar kesal. Terlepas dari kehadirannya, dia lebih suka mendapatkan sesuatu untuk dimakan menggunakan teleponnya daripada mencari bantuan darinya. Di matanya, apakah dia benar-benar orang yang kejam? Berbaring saja dan istirahatlah. Aku akan membawakanmu sesuatu. Setelah dia pergi, Catherine tertawa pahit. Itu bukan karena dia tidak ingin bergantung padanya. Faktanya, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah paman Ethan. Seseorang yang bisa meninggalkannya kapan saja. 20 menit kemudian, Saun datang dengan membawa wadah makanan. Catherine berusaha untuk bangun dengan susah payah. Namun dia gagal menopang tubuhnya setelah beberapa lama. Berhentilah berjuang. Dokter menyebutkan bahwa Anda perlu setidaknya 2 hari untuk pulih. Saat berbicara, Saun membantunya duduk dengan memeluknya. Dadanya menempel di punggungnya melalui kemeja tipisnya, yang memberikan kehangatan padanya. Catherine kemudian mulai memerah. Untungnya, dia cukup cepat untuk memasukkan bantal ke belakang punggungnya dan melepaskannya sesudahnya. Ketika dia membuka wadah makanan, ada 3 piring dan beberapa sup. Dia mengulurkan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat sendok. Duduk diam, berhenti bergerak. Setelah memesannya, Saun mengambil sesendok sup untuk memberinya makan. Catherine tercengang karena pria itu biasanya bersikap dingin padanya. Namun, dia mengalami sakit perut. Tanpa mempedulikannya, dia menundukkan kepalanya dan menyesap sup. Dia berasumsi bahwa makanan yang dijual di depan gerbang rumah sakit akan terasa tidak enak. Namun ternyata enak. Khawatir bahwa dia akan menjadi tidak sabar. Dia mempercepat kecepatan makannya. Setelah menghabiskan setengah mangkuk nasi, dia berkata, "Oke, saya selesai. Tidak, makanlah sedikit lagi." Saun mengerutkan kening dan terus menyuapinya. Catherine tidak punya pilihan selain terus makan dengan kepala menunduk. Dia diam-diam mengangkat matanya untuk meliriknya dari waktu ke waktu. Wajah indah pria itu terdefinisi dengan baik. Namun tidak ada rasa tidak sabar yang terlihat di matanya yang menarik. Tatapan gelapnya tertuju padanya saat dia sedang makan. Saat dia makan, wajahnya menjadi lebih hangat. Wajahnya awalnya bengkak, yang tidak disadari Saun. Kemudian, ketika dia melihat kemerahan di ujung telinganya, dia merasa itu lucu di lubuk hati. Biasanya, kulitnya tertebal tembok pertahanan. Dia tidak berharap dia memerah ketika dia diberi makan. Sangat menarik. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 35 setelah menghabiskan semangkuk nasi. Catherine berbaring dengan bantuan Saun. Itu, apakah Anda melihat telepon saya? Tidak, aku belum. Seseorang mungkin membuangnya setelah Anda pingsan. Aku akan membelikanmu satu setelahnya. Setelah Saun selesai berbicara, teleponnya berdering.
Dia berjalan keluar dengan ponselnya dan melihat Hartley menunggu di luar. Tuan Muda Bukit, saya telah menyelidiki masalah tentang penawaran. Saya mendengar bahwa ketika perancang summit, Rebecca Jones memperkenalkan mahakaryanya selama acara penawaran kemarin. Nona Jones mengklaim dalam keadaan gelisah bahwa Rebecca telah mencuri mahakaryanya. Apakah ada hal seperti itu? Mata Saun menunjukkan keheranan. Presiden Sawyer telah meminta Nona Jones untuk memberikan bukti. Nona Jones mengklaim bahwa bukti itu disimpan di laptop tetapi kemudian mengatakan bahwa bukti itu telah dihancurkan. Dia mengkritik Henry Moore dari Imperial Design, mengatakan bahwa itu adalah perbuatannya meskipun tidak memiliki bukti. Setelah itu, dia berselisih dengan Imperial Design di depan umum dan kemudian diseret keluar dari venue. Ditarik keluar, Saun mengulangi kalimat itu. Ya, Hartley mengangguk. Setelah bertahun-tahun bekerja untuknya, Hartley sadar bahwa Tuan Muda Hill sedang diliputi amarah. Desain apa yang ditampilkan summit kemarin? Aku sudah meminta seseorang untuk memotretnya. Hartley menyerahkan teleponnya kepada Saun. Setelah Saun meliriknya, wajahnya yang tampan bersinar kedinginan. Dia telah melihat desain Catherine sebelumnya. Itu persis sama dengan milik Rebecca. Tidak heran Catherine tampak tidak benar ketika dia kembali kemarin. Dia tidak puas dan mungkin menyimpan dendam terhadapnya. Itu karena dia telah membuatnya berpartisipasi dalam acara penawaran yang tidak adil. Sesaat kemudian, Saun mengembalikan telepon ke Hartley. Saya kira Presiden Sawyer telah melakukan banyak hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Sudah waktunya untuk mengekspos mereka ke dunia. Hartley segera memahami pesannya. Mengerti. Karena Presiden Sawyer akan kehilangan posisinya. Proyek yang melibatkan kolaborasi antara Melbourne Culture and Technology Center dan Summit. Tentu saja, itu akan dibatalkan. Kata Saun acuh tak acuh. Blokir perusahaan-perusahaan yang berencana bekerja sama dengan Summit baru-baru ini. Adapun Rebecca, provokasi dia secara verbal. Oke, omong-omong, jika acara penawaran diatur ulang, apakah Nona Jones akan menangani proyeknya? Namun, desain kekaisaran telah memecatnya. Lupakan proyek itu. Dia bisa mendesain, tapi dia tidak bisa menangani tugas yang begitu menantang dari Imperial Design. Saun mencibir 2 kali, bawa Henry ke sini. Ketika Saun kembali ke bangsal, Catherine sedang berjuang di tempat tidur. Tampaknya berusaha untuk bangun. Namun, dia berhenti bergerak begitu dia melihatnya masuk. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Memikirkan dia ditindas. Saun berbicara dengan nada yang jarang terdengar lembut. Mata Catherine berbinar. Kamu, bisakah kamu memberiku pengasuh? Aku akan membayarnya. Tiba-tiba, Saun mengangkat alisnya dengan ringan. Apakah kamu berencana untuk pergi ke kamar kecil? Sekarang dia telah melihat melalui niatnya. Darah langsung mengalir ke wajahnya. Saun berjalan ke arahnya. Kemudian, dia menarik selimut dan menggendongnya. Dia berteriak kaget dan tanpa sadar melingkarkan lengannya di lehernya. Turunkan aku sekarang. Bagus. Anda pergi ke sana sendiri. Kalau begitu, karena dia sangat keras kepala, dia memutuskan untuk langsung menjatuhkannya ke tanah. Catherine kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke pelukannya langsung seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Dia kemudian tertipu. Saun, kaulah yang jatuh ke pelukanku. Saun merasa menarik untuk melihat ekspresinya yang jarang malu. Betapa mengerikan pria ini. Untuk pertama kalinya, Catherine sangat kesal sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Saun segera menggendongnya lagi dan menuju ke kamar kecil. Dia sedih. Aku sudah menyuruhmu untuk membawakanku pengasuh. Apakah kamu pikir aku bisa segera memberimu pengasuh? Saun bertanya sinis. Menempatkannya di kursi toilet. Subscribe dulu baru lanjut ya. Terima kasih untuk kalian semua sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Next.